Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga para sahabat yang sedang menyimak video ini diberikan kesehatan badan, kesehatan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang halal dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi para sahabat jangan lupa simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Sahabat yang dirahmati Allah, nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini, kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Dikarenakan dalam hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti kalahnya roda berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya juga kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Dalam situasi seperti inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah tanda-tanda seseorang diangkat derajatnya oleh Allah? Yang pertama, kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur dalam menghadapi masalah tersebut. Karena Allah memberikan kesulitan kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua yaitu dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita hingga kita seakan berada di titik paling lemah.
di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain. Namun, mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita ketika kita sudah berusaha. Kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tanda yang ketiga yaitu mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika kita mengalami kesedihan, situasi yang memiliki masalah yang bertubi-tubi membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun masalah kecil, ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah, di mana disinilah kunci datangnya pertolongan dari Allah. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Kemudian tanda yang keempat, didorongnya untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktunya untuk beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu. Namun, kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Kemudian, tanda yang kelima, dibuat tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak, bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Kasus sederhana dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa, meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal ini terjadi pada kita, jangan lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sebab Dia sedang menaikkan derajat kita. Itulah 5 tanda seseorang sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.